Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk sore hari ini, Engkau Allah yang selalu mengasihi dan memelihara hidup kami. Sore hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama memuji Engkau, menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu. Tuhan boleh menyatakan kasih-Mu dalam hidup kami melalui pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita masuk ke dalam persekutuan bersama Komisi Perempuan Gloria. Ibu-ibu, tiada Tuhan yang sebaik Tuhan kita. Dia rela mati buat kita, tapi Dia juga bangkit buat kita. Mari kita mau angkat pujian ini dengan sepenuh hati. Dia sungguh baik. Wassalam
sejahtera bagi kita semua. Bersyukur hari ini kita boleh memuji nama Tuhan. Dan sebentar kita akan merenungkan isi hati Tuhan. Kita belajar kepada firman Tuhan. Dan kita akan merenungkan satu tema hari ini Ibu-ibu, yaitu jalan salib totalitas Yesus Kristus. Dan sebagai dasar perenungan kita hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jika jauh membaca firman Tuhan, berbahagia setiap kita, ibu-ibu yang membaca firman Tuhan dengan tekun, dengan sehati, dengan sungguh-sungguh merenungkannya, dan kemudian terlebih berbahagia setiap kita adalah orang-orang yang menghidupi firman Tuhan dalam keseharian kita. Namun sebelum lebih jauh kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan mohon hikmat daripada Tuhan, pimpinan daripada Tuhan untuk bisa mengerti isi hati. Mari kita berdoa. Kami buka hati kami Tuhan, kami buka pikiran kami, hidup kami siap diajar Tuhan, diingatkan Tuhan, ditegur Tuhan, dididik Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan ajarkan kami Tuhan memiliki kerendahan hati yang sungguh untuk sedia siap menghidupi firman-Mu di dalam keseharian kami, memegang teguh firman Tuhan di dalam kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berbicara kepada kami Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu, terlebih kami siap menghidupi firman-Mu dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, boleh berdoa, mengucap syukur dan memohon. Amin. Sudah dikasih oleh Tuhan, Paskah, satu kata dan tidak asing bagi kita. Dalam rangkaian perjalanan Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat bagi kita semua, Saudara, Paskah bukanlah sesuatu hal yang asing bagi setiap kita. Saudara, Paskah bukan sekedar sebuah peringatan sebenarnya. Bukan sekedar sebagai peringatan hari besar umat Kristiani. Orang Kristen merayakan Paskah. Atau Paskah bukanlah sekedar sebatas sebagai sebuah liburan bagi sekolah Kristen. Kalau Paskah libur, atau Paskah nggak ada pelajaran, tapi ada kegiatan tertentu. Atau Paskah bukanlah sebagai sebuah perayaan agamawi yang biasa dilakukan rutin tiap tahun, yang ditandai dengan acara apa, berburu telur Paskah, menghias telur Paskah, kemudian mengadakan drama penyaliban penderitaan Tuhan Yesus, dan kemudian kebangkitannya. Saudara, bukan sebatas itu. Namun Paskah adalah sebuah pernyataan iman setiap kita. Sebuah pernyataan iman tentang apa? Tentang kemenangan mutlak daripada Tuhan Yesus atas dosa dan maut. Melalui apa? Melalui kebangkitannya dari kematian. Tidak selamanya mati, disalib, mati terus kemudian habis. Tetapi dia bangkit. Saudara kasih dalam Tuhan, sebuah kenyataan bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah mengalahkan kematian. Ya, Paskah memberitahu pada setiap kita sebuah kenyataan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah mengalahkan kematian. Karyanya patut kita syukuri. Ya saudara, karya keselamatan Yesus Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya mengajarkan kepada kita hari ini dua hal yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, berbicara tentang apa? Tentang totalitas Tuhan di dalam pelayanannya. Markus 10 ayat 45 berkata demikian, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Siapa maksudnya ini? Yesus Kristus datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan apa? Melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya. Perhatikan itu, memberikan nyawanya, hidupnya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara kasih dalam Tuhan, karya keselamatan yang dirancang Allah bagi kita mengajarkan kita tentang apa? Sebuah totalitas, hal yang utuh di dalam melayani. Itu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Ya saudara, totalitas pelayanan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus bukan ditandai dengan apa? Satu hal yang heboh, yang megah, wah, ramai, penuh kemewahan, pesta. Saudara, totalitas pelayanan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dinyatakan dalam bentuk apa? Sebuah tindakan pengorbanan.
mengorbankan dirinya, memberikan nyawanya. Ya saudaraku, ada jalan yang penuh penderitaan yang dilalui, yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Saudara, sebelum kematian, dia menderita. Dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Jalan penderitaan. Namun ujungnya kemenangan yang luar biasa atas maut. Saudara, dia melayani dengan totalitas yang luar biasa. Ada cucuran air mata, darah yang tertumpah, dicambuk, dihina, dimahkotai duri, dicaci maki, sesuatu yang menyakitkan. Kita nggak tahan, saudara, untuk menghadapi itu semua. Tapi itulah yang ditanggung oleh Tuhan Yesus. Panggilan pelayanannya, dan dia dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, itulah jalan yang ditempuh oleh Tuhan Yesus. Jalan yang sulit, jalan penuh penderitaan, memenuhi panggilan pelayanannya. Saudara, dia memberikan dirinya sepenuhnya, total, full. Bahkan sekali lagi, nyawanya diberikan sebagai tebusan bagi banyak orang, bagi setiap kita orang yang berdosa. Kita yang harusnya digantung di sana, kita yang harusnya mengalami kesulitan itu, penderitaan itu, tetapi Tuhan Yesus menggantikannya bagi kita. Saudara, karya agung Tuhan Yesus di kayu salib menjadi bukti betapa luar biasa cinta Tuhan bagi kita orang yang berdosa ini. Menentang Tuhan, tidak taat kepada Dia, tapi Dia mengasihi setiap kita. Dia datang ke dunia untuk melayani, saudara, bukan untuk dilayani. Dia memberikan dirinya menjadi jalan keselamatan, jalan agar setiap kita orang yang berdosa ini beroleh hidup, beroleh keselamatan, bukan kematian kekal, tetapi beroleh keselamatan yang kekal. Saudara, sedang Tuhan melalui semangat Paskah, kita dipanggil untuk apa? Kita dipanggil untuk memaknai ulang pelayanan kita ini loh, yang mengatakan anak Tuhan, cinta Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, kita memaknai ulang pelayanan yang kita kerjakan, panggilan pelayanan kita. Tidak hanya sebatas tugas, ada jadwal, ada rutinitas harus kita kerjakan di dalam gereja kita, di dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita. Pelayanan kita bukan sebatas tugas, melainkan sebagai apa? Wujud kasih kita yang total, memberikan yang terbaik untuk siapa? Untuk Tuhan dan sesama kita. Melayani bukan untuk kemegahan diri, melayani bukan untuk kebanggaan diri, tetapi melayani sebagai syukur kita kepada Tuhan, melayani sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan, kepada sesama kita, dan kita melakukannya dengan totalitas. Bukan karena embel-embel supaya aku dipuji, supaya aku dihargai, supaya orang melihat wow luar biasa dia, tapi sungguh dari dalam hati seperti Tuhan Yesus lakukan, memberikan dirinya, hidupnya full, totalitas dengan penuh kasih. Yang terbaik yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kita belajar juga dalam pelayanan kita, kehidupan kita sehari-hari, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, memberikan yang terbaik di dalam melayani Tuhan dan sesama kita. Yang kedua, karya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang apa? Totalitas di dalam apa? Di dalam mengasihi tanpa membeda-bedakan. Saudara, pada masa pelayanannya di dunia, Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Kita tahu, kita baca di Alkitab, begitu banyak orang yang mengikuti Dia, mengeluh-ngeluhkan Dia. Saudara kasih dalam Tuhan, Dia mengasihi orang-orang itu, yang menyembuhkan mereka yang sakit dengan berbagai macam sakit penyakit. Dia memberi mereka makan yang lapar. Saudara, kebutuhan mendasar manusia pun Tuhan penuhi, karena Dia mengasihi manusia. Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Dia memberi perhatian, menyapa, mendekati, mengulurkan tangan bagi siapa? Pribadi-pribadi yang terpinggirkan, yang gak direken, yang gak dianggap oleh orang sekitar. Ada orang kusta, orang sakit pendarahan yang dianggap menjijikan itu, terpinggirkan, orang yang lumpuh, orang yang sakit. Tapi kolam Bethesda gak dianggap, gak ada yang nolong. Karena kasihnya itu, totalitas kasih Tuhan tanpa membeda-bedakan, Dia memberikan dirinya melayani. Saudara, demikian juga bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus di masa kini.
Dia juga tetap peduli dengan kehidupan kita. Dia peduli dengan orang-orang pada masa dia ada di dunia. Tuhan Yesus ada di dunia. Dia peduli dengan kehidupan mereka. Dan saat ini Tuhan pun peduli dengan kehidupan setiap kita, dengan berbagai macam hal yang kita alami. Kita yang merasa sendiri, kita yang merasa dalam pergumulan, kita yang merasa tertolak, saudara, ada Tuhan bersama dengan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian membawa pesan bagi kita semua bahwa kasih-Nya Tuhan itu melampaui ruang dan waktu. Dia berkarya pada waktu itu, pada masa dia ada di dunia. Dia tetap berkarya di masa kini, dan dia akan tetap berkarya di masa depan kita, masa yang akan datang. Kasih-Nya tidak ada batasnya. Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia. Mati selesai, habis. Bukan seperti itu. Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Bahkan ketika kita, perhatikan nih, kita jatuh di dalam dosa dan jatuh dalam kegagalan, kita bergumul dengan kesulitan kita ataupun bergumul dengan dosa kita, Tuhan Yesus tetap ada. Tuhan Yesus tetap ada bersama dengan setiap kita. Kebangkitannya mengingatkan kita untuk apa? Bangkit dari kesulitan kehidupan kita, dari kegagalan kita, dari kegelapan kehidupan kita, dari keputusasaan kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, ada selalu bersama dengan kita. Cuman bedanya saudara, kalau pada masa dulu Tuhan Yesus datang ke dunia, orang bisa melihat secara fisiknya. Saat ini kita tidak bisa melihat secara fisik. Tuhan Yesus seperti apa ya? Seperti apa ya bentuknya? Orangnya seperti apa? Pribadinya seperti apa? Tanya-tanya seperti itu. Seperti apa kan? Tapi saudara, janji Tuhan Yohanes 14 ayat yang ke-18 mengatakan demikian. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Yatim piatu berarti seorang diri, gak ada saudara, gak ada papa, gak ada mama, sendiri. Aku datang kembali kepadamu, janji Tuhan. Tuhan ada di surga, Tuhan ada di sana. Tuhan menyediakan tempat bagi setiap kita. Kita tidak ditinggalkan sendiri. Dia bangkit, dia naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi setiap kita yang setia menaruh iman percaya kepada-Nya. Dan Tuhan memberikan Roh Kudus kepada setiap kita, sehingga kita bisa tetap merasakan kehadirannya, pertolongannya, perlindungannya, penyertaannya. Saudara dalam Tuhan, Ibrani 13 ayat yang ke-5 mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah janji penyertaan Tuhan. Dia totalitas mengasihi setiap kita. Pada masa dulu, saat ini, yang akan datang, Dia ada bersama dengan kita. Tidak pernah sendirian kita. Dan ini juga boleh menjadi teladan bagi setiap kita. Tuhan menyertai kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan memberkati kita, membimbing kita. Ada selalu bagi kita. Maka kita juga belajar meneladani kasih Tuhan itu. Bagaimana caranya? Belajar kehadiran kita menjadi berkat bagi sesama kita. Mereka yang dalam keadaan sedih, mereka sendirian, sahabat kita dalam pergumulan, kita ada, hadir di dalam kesedihan mereka, menolong mereka, menghiburkan mereka, sebagaimana telah Tuhan Yesus contohkan, teladankan. Sehingga sahabat-sahabat kita, saudara seiman tidak merasa aku sendiri, aku tidak ada teman. Saudara, Tuhan menempatkan kita, setiap kita saat ini dengan keberadaan kita, untuk boleh menjadi berkat, menyatakan kasih bagi orang sekitar kita, sahabat-sahabat kita, lingkungan sekitar kita. Saudara kasih dalam Tuhan, Yesus Kristus bangkit, memiliki totalitas di dalam melayani, memberikan dirinya, mengorbankan dirinya untuk setiap kita. Perlu kita teladani dalam pelayanan kita, miliki totalitas itu, bukan dengan embel-embel supaya ini, dan supaya ini. Miliki ketulusan hati itu seperti Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap kita untuk apa? Totalitas di dalam mengasihi tanpa membedakan. Kalau itu kaya, kalau itu pintar, kalau ini aku kasih dia, kalau yang ini bukan. Saudara bukan seperti itu. Miliki totalitas di dalam mengasihi sesama kita. Kehadiran kita menjadi berkat, sebagaimana kehadiran Tuhan Yesus menjadi berkat, menjadi penguatan
kebangkitan Tuhan Yesus Kristus hari ini, kita mengingat dua hal. Miliki totalitas di dalam kita melayani Tuhan, syukur kita kepada Tuhan, dan sesama kita melayani mereka. Yang kedua, miliki totalitas di dalam mengasihi sesama kita, sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita, memberkati kita. Dan biarlah kehidupan kita, saudara, boleh menjadi berkat bagi orang sekitar kita. Percaya Yesus Kristus yang datang ke dunia, mati di kayu salib itu, yang bangkit, yang hidup, ada bersama dengan kita, menyediakan tempat bagi setiap kita di surga kelak, bagi setiap kita yang setia kepadanya, setia dalam pelayanan kita, setia dalam mengasihi sesama kita dan Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan. Tuhan ingatkan kami untuk kami di dalam melayani Tuhan sungguh-sungguh sebagaimana Kristus sungguh-sungguh melayani, memberikan hidup bagi kami. Bagaimana kami juga mengasihi sesama kami dengan tulus sepenuh hati, memiliki totalitas dalam mengasihi sesama kami. Tolong ajarkan kami Tuhan tetap menaruh iman percaya kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kami, menghidupi firman-Mu, memegang teguh firman Tuhan sampai akhir kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah mengingatkan kami hari ini, membangkit, menyediakan tempat bagi kami di surga, dan saat ini kami harus belajar untuk setia melayani Tuhan dengan sungguh, melayani sesama kami dengan totalitas yang ada, dan kami juga mengasihi sama kami sebagaimana kami Tuhan sudah kasih, mengasihi Tuhan sebagaimana Tuhan juga memberikan teladan bagaimana mengasihi. Ajarkan kami Tuhan untuk menghidupi firman-Mu dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami boleh berdoa dan ucap syukur. Amin. Haleluya, Yesus bangkit. Haleluya, Dia hidup untuk selamanya. Terpujilah nama Tuhan. Mari ibu-ibu kita angkat pujian ini. Jangan pernah ragu, sebab kita tahu bahwa Tuhan yang pegang hari esok untuk kita semua. Yesus
sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang sungguh mengasihi kami, sungguh peduli dengan kehidupan setiap kami. Satu detik pun Kau tidak pernah meninggalkan kami. Bersyukur untuk kasih-Mu itu Tuhan. Hari ini kami juga bersyukur boleh menaikkan pujian kami kepadamu. Hari ini kami juga bersyukur boleh dengar isi hati Tuhan. Kau mengingatkan kami bagaimana kami belajar dengan sungguh-sungguh untuk hidup, memiliki totalitas hidup dalam pelayanan kami, dalam keseharian kami, dalam mengasihi Tuhan dan sesama kami. Tolong kami Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami bisa menghidupi firman-Mu dalam keseharian kami. Dan hari ini kami juga mau datang kepada Tuhan dengan membawa kerinduan setiap kami kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, tolong anak-anak-Mu, para ibu dimanapun mereka berada saat ini, dengan segala macam pergumulan mereka Tuhan. Pergumulan tentang keluarga mereka, tentang anak-anak mereka, tentang masa depan anak-anak mereka, bagaimana rumah tangga mereka. Oh Tuhan, setiap kami yang mengalami kesulitan, Tuhan Yesus, Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang penuh hikmat, Kau Allah sumber kekuatan kami, sumber hikmat bagi kami, berikan jalan keluar Tuhan, untuk kami boleh menyelesaikan setiap masalah kami, pergumulan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tolong kami Tuhan, supaya kami juga belajar mengandalkan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Usaha pekerjaan kami, usaha pekerjaan anak-anak kami, Tuhan berkati buat berhasil, sehingga kami merasakan Tuhan Yesus tetap ada bersama dengan kami. Tuhan Yesus menyertai kami dan membuat kami berhasil dalam segala hal yang kami kerjakan, karena itu berkat daripada Tuhan. Berikan masa depan yang bagus buat anak-anak kami, keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam segala pergumulan kami Tuhan, ajarkan kami untuk tetap pegang teguh Tuhan. Janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus, dapati kami setia sampai akhir kehidupan kami, sesulit apapun yang kami alami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, goncangan apapun yang terjadi saat ini di dunia tidak membuat kami lari dari hadapan Tuhan, tidak membuat kami menjauh dari hadapan Tuhan, tapi membuat kami semakin dekat mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajarkan kami Tuhan Yesus untuk selalu setia menghidupi firman-Mu, belajar firman Tuhan, hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tutur kata kami, tingkah laku kami boleh menjadi berkat bagi orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami rindu Tuhan Yesus, buat bangsa dan negara kami jadi bangsa dan negara yang makmur. Anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan, mereka punya hikmat daripada Tuhan untuk mereka boleh bekerja, berkarya untuk memajukan bangsa ini. Para pemimpin kami, oh Tuhan, biarlah Engkau juga mengingatkan mereka, apa yang ada pada mereka saat ini adalah berkat daripada Tuhan, tanggung jawab yang Tuhan percayakan pada mereka, sehingga mereka juga berkarya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, dengan segala goncangan kehidupan yang ada, tetap teguh, setia kepada Tuhan sampai akhir kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, yang sakit Kau pulihkan, Kau berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kesembuhan, ada pemulihan. Yang mengalami penderitaan, berikan penghiburan. Yang mengalami duka cita, oh Tuhan, Kau hiburkan hati mereka Tuhan. Yang mengalami kesulitan hidup, Kau buka jalan bagi mereka, karena Kau adalah Allah yang peduli dengan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa yang masih ada dalam hati kami, kerinduan yang masih dalam hati kami, biarlah Kau tilik, dan kami yakin percaya Kau akan jawab seturut dengan waktu dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari ibu-ibu kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pemeliharaan yang sempurna, pemeliharaan daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.